pasif, tetapi memberi kesempatan mereka bisa mengungkapkan, mengaplikasikan secara aktif dari pihak mereka. Jadi bisa memberi kesempatan anak-anak berbicara. Siapa merasa sedih? Angkat tangan. Oh. Si Indra, kamu ibu merasa sedih ya? Kamu itu apa? Bagian apa membuat kamu merasa sedih ya? Itu mereka bisa. Oh ya, saya merasa sedih karena itu melihat Yesus ditangkap. Dia tidak bersalah, tidak ditangkap, dipukul. Saya merasa sedih. Atau bisa. Siapa merasa marah setelah mendengar cerita ini? Anak-anak. Bagian apa membuat kamu merasa marah? Kepada siapa kamu merasa marah? Bisa memberi kesempatan. Jadi anak-anak bisa bercerita. Atau bisa memberi kesempatan. Siapa yang bisa cerita enak? Jadi meningkatkan efektivitas hasil pembelajaran itu bagusnya anak-anak sendiri bisa mengucapkan sambil mendengar itu membuat anak-anak lebih lama mendengar. Itu salah satu cara. Jadi sifat mereka ketika bercerita, ya jangan bercerita dengan senang yang lain. Kamu diberi kesempatan bercerita di depan. Jadi diberi kesempatan maju ke depan, berani tampil, berani bercerita, menyampaikan pendapat, menyampaikan perasaan. Oh, itu sangat bagus ya. Kita bisa mendorong mereka. Dan mereka mulai belajar mandiri dan suka meniru, kreatif, maka suka main aktif. Jadi bisa buat drama. Setelah mendengarkan cerita, bisa buat drama juga. Bagi-bagi tugas. Dan mereka suka bersaing seperti itu. Jadi kita membuat permainan, itu permainan games. Kita harus mengajar sikap, mematuhi peraturan yang ada. Walaupun mereka suka bersaing harus sesuai dengan peraturan yang ada. Itu harus mengajar. Karena apapun yang kita itu menang saja, tapi melalui proses bersaing, belajar, bersaing secara adil, seperti itu ya. Nah, mereka ingin dipuji dan mau diperhatikan dan sangat emosional. Namanya anak-anak SD, bahasa anak-anak SD sangat penting itu perhatian dan kasih sayang diakui, mau diakui seperti itu ya. Maka dalam cerita atau sering melibatkan anak-anak sebagai asisten. Ya. Dalam cerita ilustrasi bisa memakai nama anak-anak. Ya. Seperti itu dan juga kita bisa memberi pujian kepada anak-anak. Lebih baik cari kesempatan memberi pujian daripada kita memarahi, mengoreksi. Jadi pada saat mereka bersalah, lebih baik diam. Tetapi itu konsentrasi kepada perilaku yang baik. Misalnya, anak-anak itu sudah diam, kalau itu sama asyik, diam. Daripada itu, lebih baik mencari anak yang teladan. Wah, si Yanti, coba lihat. Yanti
Jadi pujian, memanfaatkan pujian juga untuk anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang susah cari kesempatan memuji karena itu perilaku negatif, sering-sering buat kakak-kakak yang saja. Kita boleh saja kalau dia datang cepat, wah itu naik, kali ini cepat datangnya, senang sekali. Maknanya lain terima kamu tidak menolak ya. Wah kamu itu kali ini datangnya bagus sekali ya. Wah kamu sudah mandi ya. Wah bagus sekali ya. Jadi apa saja perilaku, entah ada suatu perilaku yang tidak negatif, kita memaksakan itu bisa menjadi pujian bagi anak-anak akan merasa diperhatikan. Oh hari ini kamu pakai apa? Ikat rambut ya? Oh kamu hari ini pakai baju merah ya? Cocok juga ya jadinya. Wah kamu pakai hari ini pakai celana panjang jadinya ya? Biasa saja dengan suatu hal yang yang istimewa, tetapi
Jadi perlu memperhatikan keamanan juga, dan juga sangat berenergi, mereka suka bertualangan, dan sesuatu kegiatan yang menantang seperti itu ya. Jadi perlu memberi suatu tugas atau soal atau kegiatan yang aktif yang sedikit tantang, agak sulit ya. Terus memakai otak dan sudah harus berjuang keras seperti itu. Itu yang membuat anak-anak itu senang dan semangat. Maka kita perlu membuat suatu program aktivitas untuk anak-anak kelas besar. Dan intelektual, peran yang mereka dipertahankan selama sekitar 20 menit ya, daripada anak-anak sebelumnya itu lebih lama berkonsentrasi. Mereka mempunyai konsep waktu yang jelas. Kemarin, hari ini, besok hari, berapa hari lagi, berapa hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mereka mengerti. Jadi mereka bisa belajar sejarah ya. Dan mereka mulai mampu mengerti hal-hal bersifat abstrak. Jadi lebih mudah berkomunikasi dan diskusi seperti itu, dan berpikir secara logis dan kuat daya ingat, suka membaca, menulis dan berbicara. Maka kita bisa mengajar anak-anak dengan pribadi kita. Ajarlah anak-anak kelas besar untuk membaca kitab secara rutin dan mendorong anak-anak membaca kitab, kemudian bisa mendorong anak-anak mencatat ayat berapa dan kalimat apa, memberi suatu pesan yang istimewa. Di mana paling senang atau paling menyentuh hati, paling suka, ayat berapa paling suka, apa alasannya, seperti itu bisa menjadi cara untuk renungan pribadi maupun bisa menjadi bekal kita berdiskusi. Anak-anak perlu belajar mendengarkan banyak cerita firman Tuhan, tapi sekali-sekali bisa juga membuat momennya diskusi bersama. Ya. Dan juga sosial, menerima pertanggungjawaban dan setia pada orang yang mengerti mereka dan suka menghormati orang yang hebat. Jadi mereka mencari idola. Guru sekolah itu memberi teladan. Ya, guru sekolah itu menjadi idola. Tetapi kita bisa mengarahkan anak-anak mengidolakan kepada Yesus. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan. Kita hebat dengan Yesus. Pada saat kita membawa firman Tuhan, fokus utama adalah anak atau
kepada. Jadi hasil itu kita bisa bagikan kepada kita. Sehingga percaya diri tidak berasal dari kemampuan kita atau berpengalaman sukses atau usia orang, melainkan percaya diri itu berasal dari kasih. Kita harus membuka percaya dirinya. Bagaimana memandang diri sendiri, ya? Itu harus belajar dari pandangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghargai, bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana Tuhan begitu menerima apa adanya kita. Jadi kita perlu mengajarkan. Dan hal ini perlu mereka mengajari dalam hubungan dengan guru sekolah itu. Dan guru sekolah itu harus menjadi tempat curhat pada saat mereka sakit. Guru atau orang tua yang suka mengulis cara kita bisa menjadi tempat curhat. Tetapi itu guru sekolah itu yang menanya apa adanya, mengasihi mereka, menghargai mereka. Mereka itu bisa mengatakan dalam usaha itu curhat sehingga guru sekolah itu dapat kesempatan untuk menjadi mereka, mendoakan mereka, seperti itu. Jadi perlu membangun hubungan yang baik di antara guru sekolah itu dan anak-anak. Nah, mereka itu secara emosi sangat berguna dalam masalah keluarga juga ya. Saya kan pernah adakan anak-anak sampai mulai dengan pribadi, anak-anak sangat menderita dengan masalah keluarga, hubungan dengan orang tua dan masalah dosa pribadi. Mereka sangat merasa berdosa. Saya tidak mau saya itu berkelahi dengan adik saya, abang saya. Saya itu sebenarnya tidak mau melakukan kesalahan, tapi saya belajar seperti ini. Sehingga dimarahi setiap kali oleh anak. Itu menjadi masalah itu. Mereka sangat berkumpul dengan rasa bersalah. Jadi kita perlu menjadi tempat berlindung, terus berlindung, terus membaca rasa mereka, menerima keadaan, mendengarkan mereka, menghargai mereka, melalui pujian, melalui perhatian, melalui menjadi sahabat, dan kita janganlah kita dengan kepribadian kita melayani mereka, tapi harus melayani mereka dengan keyakinan. Oleh karena itu kita harus rajin dengan pribadi. Dengan pribadi menjadi satu sumber atau satu kekuatan dasar itu untuk kita apa saja dengan saja dan mereka kurang sabar, emosi sangat emosional, ya, sangat emosional. Kita perlu mengerti. Suka marah-marah. Biasanya anak-anak nakal. Sebenarnya saya tidak suka melihat anak nakal, bukan karena nakal, tetapi mereka belum mengerti bagaimana harus membawa diri di dalam lingkungan, sehingga mereka berperilaku bingung. Ya. Mereka
asisten. Kalau dia akan menjadi dikasih kerjaan, menghargai sampai orang-orang setiap kali itu jadikan asisten. Dan setiap ada sesuatu minta tolong kepada dia. Untuk kalau boleh ambil itu kalau boleh bawakan air itu untuk ibu guru. Jadi apabila satu kelas itu anak-anak dia merasa diterima dihargai diistimewakan. Jadi anak-anak yang sudah ikut dijadikan asisten. Dan juga karena bersama waktu dalam sekolah ini saja, orang-orang akan terlibat dalam anak-anak usia ini sangat banyak keunggulan. Apalagi sekarang masa umurnya sudah bercepat. Karena saya masa 12 itu SMP, SMA. Sekarang SD sudah masa sekolah. Jadi mereka itu sangat emosional, susah ditebak. Jadi perlunya akan terlibat. Dan mereka dapat mengerti hal-hal yang moralitas dan sadar akan dosa, maka kita perlu mengarahkan. Jadi nanti harus mendalami Tuhan dan perlunya mengajar dengan mengatur, ya, anak-anak perlu memberi pengarahan secara langsung. Oke, sampai di sini mengerti pengertian mereka. Di sini itu ada kebutuhan mereka saya katakan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca masing-masing. Ada perlindungan anak-anak itu juga saya bahas. Saya mau mengajak kita untuk menonton satu video. Memang video ini sebenarnya sudah lama buatnya, sudah 10 tahun lagi, tapi masih memberi pengertian betapa pentingnya dan fisiknya, betapa pentingnya dan pelayanan anak itu kita bisa belajar.
Kami berlari dan bermain, bernyanyi, bercanda, terluka, berbohong, berkelahi, dan menangis. Engkau melihat kami di rumah, Di sekolah, di mall, di jalanan, bahkan kami ada di gereja. kami adalah anak-anakmu generasi muda. dan tanggung jawabmu. Semua lebih semakin lentur dan telah berbeda dan keluarga dalam kehidupan kami. Dan semakin sulit bagi kami untuk mendengar pesan firman Tuhan. Dan merasa atas Tuhan. Sekarang waktunya Untuk membangkitkan anak-anak dan generasi muda di dunia kita. Kami tidak membutuhkan banyak program. kami berbutuh pacar. Yang kami butuhkan adalah generasi ini. Menjadi gereja antar generasi. Di mana kami dapat dikasihi dan dihargai. Dan supaya kami dilibatkan dalam komunitas gereja seutuhnya dengan tujuan mengembangkan potensi kami secara maksimal. Kami rindu memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan kemampuan dan umur, talenta. Dan kami rohani yang kami miliki. Kami adalah murid Kristus yang siap diatur. Tolong dalam membawa kepada kami. Kami adalah gereja masa kini. Dan gereja masa depan. Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami? Engkau kehilangan kami. 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 Harapan kami agar gereja Tuhan Indonesia bangkit dan menjadikan kami prioritas. Bahwa setiap program pelayanan yang ada di gereja kami bekerja sama supaya anak-anak dan generasi muda dijadikan bagian dari komunitas iman kita. Supaya kalau kami dididik menjadi tempat yang sungguh bagi kami untuk berusaha. Bahwa setiap kami diajarkan untuk mengenal Yesus Kristus secara benar. Dan yang terpenting, muridkan kami. Generasi anak-anak muda di Indonesia dan di dunia. Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami? Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup? Maukah engkau mengambil waktu untuk membagikan Kristus kepada kami? Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 20 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 19 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 23 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 17 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 20 tahun. Saya akan berumur 28 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 20 tahun. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah, sekarang apa yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kami? Bagaimana Bapak Ibu kalau ada pertanyaan itu boleh membaca.